Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam dimanapun kalian berada. Sobat Story, bagaimana kabar kalian? Semoga Sobat Story semua diberikan kesehatan di masa pandemi ini. Dan buat yang masih menganggur, semoga segera diberikan pekerjaan baru. Jangan seperti Mimin yang masih nganggur sampai sekarang. Di kesempatan kali ini kita masih membahas film series The Good Doctor Season 2 episode 5. Namun sebelum mulai videonya, Mimin selalu mengingatkan untuk tekan tombol like, comment, subscribe sebagai bentuk dukungan agar channel ini selalu update series dan film terbaru. Jika sudah, langsung saja kita ke filmnya. Scene diperlihatkan pagi hari di mana Lea mengatakan dirinya tidak bisa tinggal bersama dengan Dr. Murphy. Dr. Murphy pun menjawab itu tidak mungkin karena dia sudah menyewa apartemen yang besar untuk mereka berdua. Namun Lea tetap bersikeras dan ingin tetap tidak tinggal bersama. Lea mengungkapkan dia takut menyakiti Dr. Murphy dan takut menjalin hubungan lebih dekat. Lea pun menambahkan kalau mereka akan canggung jika tinggal bersama. Lea takut Dr. Murphy melihat dia telanjang, dan Lea juga masih berhubungan dengan mantannya yang berprofesi sebagai drummer pengangguran. Mantannya itu pun masih sering datang menemui Lea dan berhubungan seks dengannya. Mendengar hal itu, Dr. Murphy pun hanya terdiam, lalu segera pergi bekerja. Scene diperlihatkan Dr. Murphy yang mengunjungi Dr. Gleisman di kamarnya. Sini diperlihatkan Dr. Murphy yang kesal oleh Dr. Gleisman karena tidak mau menjalankan terapi fisik. Dikarenakan pasca operasi, Dr. Gleisman belum mengalami BAB, dan itu dapat meningkatkan resiko infeksi pada dirinya. Lalu scene berpindah di mana Dr. Murphy sudah berada di rumah sakit, dan saat ini dia masuk pada tim Dr. Lim dan Dr. Park. Dan saat membahas pasien, Dr. Murphy seketika tertarik perhatiannya kepada perawat yang sedang membawa sampel darah dan urin. Dr. Murphy tertarik pada salah satu sampel urin pasien yang berbuih dan menunjukkannya kepada Dr. Lim dan Dr. Park. Lihat hal itu, Dr. Lim, Dr. Park, Dr. Murphy mendatangi pasien yang memiliki sampel urin yang berbuih tersebut. Mereka menanyakan terkait sudah berapa lama mengalami pembuihan pada urinnya, namun pasien tersebut tidak mengetahuinya. Data yang didapat oleh Dr. Park hanyalah pasien yang memeriksakan dengkulnya akibat cedera dalam suatu perlombaan. Mendengar hal itu, Dr. Murphy pun mendiagnosa bahwa pasien mengalami emphysematis cystitis atau kanker kantung kemih dan masalah ginjal. Dia pun kaget mendengar hal itu dan meminta untuk menghubungi suaminya agar datang ke rumah sakit. Dan ternyata laki-laki ini adalah homoseksual. Sebut saja namanya Johnny dan suaminya Jono. Johnny pun memberi kesaksian bahwa dia pernah melakukan bypass lambung atau pengecilan lambung yang pernah dilakukannya 15 tahun yang lalu, karena pada saat itu berat badan Johnny mencapai 171 kg. Mendengar hal itu, Dr. Murphy pun beranggapan bahwa operasi itu tidak mempengaruhi dan menyarankan untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Scene berpindah di mana Dr. Melendez, Dr. Murphy, Dr. Lim, dan Dr. Park melakukan pemeriksaan lebih lanjut kepada Johnny. Di sini terlihat bahwa ginjalnya baik-baik saja. Namun Dr. Murphy beranggapan dia memiliki fistula atau saluran yang menghubungkan kantung kemih dengan ususnya. Namun Dr. Lim pun mendiagnosa kalau ada udara dan bakteri yang bergerak ke arah lain, itu yang membuat urinnya berbuih. Dan betul saja, saat hasil pemeriksaannya keluar, John memiliki penyakit fistula antara kantung kemih dan ususnya, yang disebabkan karena penyakit Crohn. Penyakit Crohn adalah penyakit peradangan usus. Dr. Murphy menerangkan kalau rencana mereka adalah melepas kembali bypass Johnny. Itu berarti Johnny bisa kembali gemuk seperti dulu kala. Seketika Johnny pun menolaknya. Namun Dr. Park menjelaskan bahwa bypass lambung membuat sistem pencernaannya tidak baik. Dan orang yang melakukan bypass lambung dan memiliki penyakit Crohn akan beresiko kritikal bahan malnutrisi fatal. Dengan berat hati, Johnny pun menyetujui operasi tersebut. Namun dia meminta kepada tim dokter untuk tidak memberitahu kepada suaminya. Dan ternyata Johnny tidak pernah bilang kepada Jono bahwa dia pernah melakukan bypass lambung, dan juga tidak pernah bilang kalau dulu berat badannya 170 kg.
Lalu scene berpindah diperhatikan Dr. Brown yang sedang berjaga di UGD dan mendapatkan pasien baru. Seorang wanita yang bernama Louisa berusia 42 tahun dengan keadaan yang sangat kurus. Louisa tidak sendiri, dia ditemani oleh suaminya yang bernama Sam. Dr. Brown menanyakan kepada Sam terkait penyakit istrinya, apa yang sedang terjadi pada dirinya. Sam pun menjawab bahwa Louisa mengalami anoreksik. Anoreksik atau anoreksia adalah gangguan makanan pada seseorang di mana seseorang tidak mau makan karena rasa takut kegemukan. Dr. Melendez dan Dr. Brown pun memeriksa Louisa yang keadaannya sedang sekarat. Dr. Murphy pun mendiagnosa bahwa Louisa mengalami gagal jantung, di mana salah satu katupnya bocor. Dr. Brown pun menambahkan bahwa Louisa mengidap anoreksik yang sudah dialami selama 14 tahun. Mendengar hal itu, Dr. Melendez pun segera mengambil tindakan cepat. Dr. Melendez juga menambahkan bahwa tentang katup mitral yang bocor adalah penyakit yang kompleks, yang sering terjadi diakibatkan kekurangan nutrisi dalam jangka panjang. Sam pun menambahkan bahwa Louisa juga membohonginya. Louisa menyembunyikan penyakitnya dari Sam dan anaknya yang bernama Graham. Dari hasil pemeriksaan, Dr. Brown menyampaikan bahwa Louisa mengalami malnutrisi parah, di mana Louisa tidak bisa dioperasi karena kekurangan nutrisi. Dia sangat rentan pada infeksi pasca operasinya, di mana salah satu caranya bahwa Louisa harus meningkatkan nutrisinya sebelum melakukan operasi. Louisa disarankan untuk makan dan minuman yang bergizi, namun dia tidak bisa dan masih sangat takut akan makanan. Mendengar hal itu, Dr. Melendez pun mengusulkan untuk memasang selang makanan yang masuk langsung ke lambungnya tanpa harus melalui proses dimakan. Namun Sam membantahnya bahwa Louisa pernah melakukan hal itu, namun semuanya sia-sia. Namun Dr. Brown memotivasi Louisa untuk bisa melakukannya demi bertahan hidup untuk Sam dan anaknya Graham. Scene diperlihatkan Louisa sudah dipasang selang makanan melalui hidungnya yang langsung masuk ke dalam lambungnya. Dr. Brown mengecek keadaan Louisa di mana Louisa tidak bisa terlihat tenang. Louisa mengeluhkan bahwa dirinya tidak bisa tenang dan tidak bisa tidur karena merasa ada suara yang selalu berputar di dalam kepalanya. Merasa tidak tenang akan hal itu, Louisa pun mencabut selang makanannya. Dia sangat-sangat merasa ketakutan karena hal itu. Lalu scene berpindah diperlihatkan Dr. Murphy yang mengunjungi Dr. Marina. Dr. Murphy mengeluhkan padanya bahwa Dr. Glassman tidak mau melakukan terapi fisik. Di tengah perbincangan mereka, Dr. Murphy pun mendapatkan panggilan dari pasien. Dan ternyata itu panggilan dari pasien Johnny dan suaminya Jono. Johnny mengalami gangguan kembali pada lambungnya. Johnny mengalami muntah-muntah dan mengeluarkan cairan berwarna hijau pekat. Melihat hal itu, Dr. Murphy mendiagnosa bahwa Johnny mengalami gangguan pada empedu dan ususnya. Jono yang mendengarnya pun heran. Setahunya, Johnny hanya mengalami gangguan pada dengkulnya, bukan pada empedu dan ususnya. Lalu scene berubah di hari kedua, di mana diperlihatkan kembali ke apartemen Dr. Murphy. Dan ternyata, Leah telah mengambil kembali uang muka untuk sewa apartemen yang dibayar oleh Dr. Murphy. Leah masih bersikeras untuk tidak tinggal bersamanya. Dr. Murphy mengatakan jika mereka tidak bisa menjadi pacar, maka mereka bisa menjadi FWB atau Friend with Benefit. Dan benefit yang didapatkan Dr. Murphy adalah mereka hanya bisa tinggal bersama. Aduh, dasar Dr. Murphy. Tetapi Leah beranggapan itu sangat rumit. Dengan kesal, Dr. Murphy pun mengatakan kalau dia sadar dia tidak bisa berciuman dan bercinta dengan Leah. Tapi setidaknya dia bisa berteman dan tinggal bersama. Ya makanya belajar itu ada Leah loh yang nganggur. Aduh, jadi emosi. Oke, lanjut. Lalu scene berpindah di mana Dr. Murphy sudah berada di rumah sakit. Dan sebelum bekerja, dia memberikan hadiah untuk Dr. Glassman. Dr. Murphy berusaha merayu Dr. Glassman untuk mau melakukan terapi fisik dengan membelikan cake kesukaannya. Mendengar hal itu, Dr. Glassman pun sangat senang dibelikan cake kesukaannya. Namun saat dia bertanya mana cake-nya, Dr. Murphy menyuruhnya untuk mengambil langsung ke kantin. Mendengar hal itu, Dr. Glassman pun sedikit kesal dan menjawab bahwa dia masih merasakan sakit pada kakinya yang membuat dia tidak bisa berjalan.
Rencana Dr. Murphy pun gagal. Dia pun berkata akan segera mengambilkan cake kesukaannya untuk Dr. Glassman. Lalu scene berpindah diperlihatkan Dr. Park yang sedang sarapan pagi, lalu tiba-tiba Jono menghampirinya. Johnny ingin menanyakan terkait keadaan si Jono, namun Dr. Park berusaha menghindarinya karena takut membocorkan rahasia si Johnny. Jono yang melakukan konsultasi kepada beberapa dokter pun menyarankan kepada Dr. Park untuk melakukan beberapa tindakan kepada Johnny. Dr. Park yang kesal sama Jono pun mengatakan bahwa apa yang disarankannya tidak sesuai dengan penyakit Johnny. Melihat Jono yang bingung pun, Dr. Park memerintahkan kepadanya untuk bertanya langsung terkait penyakit yang sebenarnya yang dialami oleh Johnny. Lalu di sisi lain, di pagi itu kita diperlihatkan tim Dr. Melendez atau Brown Dr. Morgan sedang melakukan meeting pagi. Dr. Brown melaporkan kepada Dr. Melendez bahwa kemarin Luisa mencabut sedang makanannya. Mendengar hal itu, Dr. Melendez pun beranggapan bahwa Luisa bisa mengalami pneumonia dan penggumpalan darah yang membuat penyakitnya akan semakin parah, di mana Luisa tidak bisa mendapatkan 1.200 kalori per hari, yang kemungkinan dia akan terus kekurangan berat badannya. Dr. Melendez pun memutuskan untuk melakukan perbaikan katup yang bocor sekarang sebelum Luisa semakin melemah. Namun Dr. Brown memberikan usulan agar dia bisa meningkatkan nutrisinya tanpa harus makan dengan studi kecil tentang stimulasi otak dalam yang digunakan untuk mengobati anoreksi. Dengan melakukan pembedahan kecil pada otaknya, itu bisa mengurangi kegelisahan dalam ketakutan akan makanannya. Namun Dr. Melendez menyebutkan bahwa itu beresiko dan bisa mengakibatkan perubahan kepribadian pada Luisa. Dr. Melendez pun menambahkan bahwa prosedur itu dilakukan di Inggris, dan di Amerika itu belum pernah dilakukan. Dr. Melendez pun tidak mau mengambil resiko untuk hal itu, dan lebih membicarakan tentang operasi katup Luisa untuk segera dijalani. Lalu scene berpindah dan diperlihatkan Dr. Melendez yang sedang bersiap-siap untuk pulang. Lalu tiba-tiba saya menghampirinya. Saya mengatakan bahwa Luisa menolak untuk melakukan perbaikan katupnya, dan lebih memilih untuk melakukan stimulasi otak. Sam pun menambahkan bahwa Dr. Brown sudah menjelaskan kekurangan dan kelebihan terkait stimulasi otak. Lalu scene berpindah lagi di mana kita diperlihatkan di hari ketiga Dr. Murphy yang memberikan kunci apartemen yang baru ke Lea, di mana dia mengambil apartemen barunya kembali setelah kemarin Lea memulangkannya meski harus membayar denda $300. Lea pun kesal karena Dr. Murphy tidak mendengarkannya. Lea pun menegaskan bahwa dia tidak mau mengambil resiko yang dapat merusak persahabatannya karena tinggal bersama, karena masih bisa ketemu setiap hari. Dr. Murphy merasa bahwa hidup dengan Lea sangatlah membuatnya bahagia. Lea pun kembali menekankan bahwa dia tidak mau mengambil resiko yang dapat merusak persahabatannya karena tinggal bersama. Mendengar hal itu, Dr. Murphy pun terlihat kecewa dan segera bergegas pergi ke rumah sakit untuk bekerja. Lalu scene berpindah diperlihatkan Dr. Lim dan Dr. Park sedang menangani pasien. Dr. Lim menyatakan bahwa Dr. Park telah melanggar kerahasiaan pasien karena Jono telah mengetahui penyakit sebenarnya yang dialami oleh Johnny. Namun Dr. Park menyatakan bahwa dia memberitahu hal yang tidak dilakukan oleh dokter kepada Johnny dan itu tidak melanggar. Dr. Lim pun menjelaskan karena hal itu Johnny meminta untuk pindah dari rumah sakit tersebut. Lalu scene diperlihatkan Jono yang sedang marah oleh Johnny karena dia tidak jujur soal penyakit dan Johnny yang melakukan bypass lambung sebelumnya. Johnny pun menjelaskan bahwa itu adalah masa lalunya dan Jono tidak perlu tahu hal itu. Dr. Murphy pun mengonfirmasi bahwa Johnny sudah mendapatkan rumah sakit baru di San Francisco General dan besok sudah bisa pindah. Di tengah perdebatan mereka, ternyata usus Johnny mengalami pendarahan. Dengan segera, Dr. Murphy membawa Johnny untuk segera diambil tindakan. Lalu scene berpindah kembali di mana Dr. Brown mempresentasikan tentang stimulasi otak untuk Luisa di depan Dr. Marcus, Dr. Melendez, dan Dr. Aoki. Dr. Marcus dan Dr. Aoki pun terkesan dengan presentasi Dr. Brown dan akan mempertimbangkan tentang presentasinya. Namun di sini terlihat Dr. Melendez yang masih belum setuju terkait usulan Dr. Brown. Di sini juga diperlihatkan Luisa yang dibawa ke ruang meeting untuk diwawancara dan dimintakan persetujuan. Dr. Melendez menjelaskan sekali lagi bahwa stimulasi otak berisiko terhadap perubahan kepribadiannya. Namun Luisa menjawab bahwa Dr. Brown sudah menjelaskan semuanya dan dia akan melakukannya demi anak dan suaminya.
Mendengar pernyataan Luisa tersebut, Dr. Markus pun akhirnya menyetujui untuk mengambil keputusan mengoperasi stimulasi otak pada Luisa. Namun kembali diperlihatkan Dr. Melendez yang tidak terlihat senang akan hal itu. Singkat cerita, kita diperlihatkan scene di mana operasi stimulasi otak Luisa berhasil. Kini Luisa bisa merasakan lapar, dan itu membuat Graham dan Sam sangat senang mendengarnya. Lalu scene berpindah kembali di mana Dr. Park mengonfirmasi bahwa operasi Johnny telah selesai dan berjalan dengan lancar. Jono pun menunjukkan foto Johnny yang diberikan ke Jono, di mana foto tersebut melihatkan Johnny yang belum melakukan bypass lambung, yang masih memiliki berat badan 171 kg. Jono pun mengungkapkan bahwa dia sudah mengerti apa yang dirasakan Johnny setelah melihat foto Johnny di masa lalunya tersebut. Lalu scene berpindah kembali di mana kita diperlihatkan Dr. Glassman yang sedang sibuk membaca buku. Lalu tiba-tiba ada yang mengetuk dan dipersilakan masuk. Dan ternyata yang mengetuk adalah Debbie, mantan istrinya. Seketika Dr. Glassman pun yang melihat itu kaget. Ternyata Debbie dihubungi oleh Dr. Murphy untuk bisa mengunjungi Dr. Glassman di rumah sakit. Debbie pun membawakan cake kesukaan Dr. Glassman yang dititipkan oleh Dr. Murphy. Debbie pun meminta maaf karena sudah lama tidak memberikan kabar pada Dr. Glassman. Lalu tiba-tiba, Debbie pun mengajak Dr. Glassman untuk berjalan-jalan keluar. Dr. Glassman yang tidak bisa berbuat apa-apa dengan posisi masih baper pun tidak bisa menolak ajakan Debbie. Dan ternyata itu strategi Dr. Murphy agar Dr. Glassman mau melakukan terapi fisik. Dan akhirnya misi Dr. Murphy pun berhasil. Lalu scene berpindah kembali di mana Dr. Brown menghampiri Dr. Melendez yang sedang beristirahat di teras rumah sakit. Dr. Brown pun melaporkan bahwa Lucy sudah melakukan operasi stimulasi otak dan dia sudah mau makan. Dan kemungkinan 2 minggu lagi bisa melakukan operasi katupnya. Mendengar hal itu, Dr. Melendez hanya merespon dingin dengan berkata kalau itu hal bagus. Lalu Dr. Melendez pun menyatakan kepada Dr. Brown bahwa dia tidak akan melibatkan Dr. Brown lagi dalam penanganan pasiennya. Dr. Melendez merasa Dr. Brown sudah melangkahinya sebagai atasan dan melanggar semua keputusan yang diambil Dr. Melendez dalam hal ini tentang Luisa. Dr. Brown yang mendengar hal itu pun merasa kecewa karena dia merasa apa yang dia lakukan hanya demi keselamatan pasien. Dr. Melendez pun mengatakan kalau dia tidak bisa bekerja dengan tim yang tidak mau ikut perintahnya. Lalu Dr. Melendez pun pergi meninggalkan Dr. Brown. Scene akhir kita diperlihatkan Dr. Murphy yang sudah pulang dari pekerjaannya dan melihat Lea yang sudah mengemasi barangnya. Melihat hal itu, Dr. Murphy pun sudah mengikhlaskan Lea untuk pergi. Namun ternyata Lea mengurungkan niatnya dan memutuskan untuk tinggal bersama Dr. Murphy. Mendengar hal itu, Dr. Murphy pun merasa senang karena bisa mewujudkan kemauannya untuk tinggal bersama Lea. Lalu film pun bersambung. Terima kasih kalian yang sudah mengikuti channel ini dan mengikuti terus perkembangan film The Good Doctor Season 2. Jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi terbaru update video series ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.